Halo sahabat alam, perkenalkan saya Siti Rahmah NIM H03205001 dan rekan saya Rasmawati NIM H03200017. Dari kelas pendidikan biologi B 2020 untuk memenuhi tugas pembelajaran IPA terpadu. Setiap harinya lingkungan di sekitar kita semakin memprihatinkan. Semakin banyak bagian dari lingkungan yang tercemar, baik karena adanya aktivitas berat seperti aktivitas industri maupun limbah rumah tangga. Oleh karena masih banyaknya dari kita yang membuang sampah sembarangan. Nah, untuk lebih jelas apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan merupakan salah satu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan. Jenis-jenis dari pencemaran lingkungan antara lain yang pertama pencemaran air, yang kedua pencemaran udara, yang ketiga pencemaran tanah. Pencemaran air merupakan kondisi air yang menyimpan dari sifat-sifat air dari keadaan normal. Adapun faktor penyebab pencemaran air. Pencemaran air dapat terjadi pada sumber mata air, sumur, sungai, rawa-rawa, danau, dan laut. Bahan pencemaran air terdapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Adapun dampak pencemaran air, yang pertama penurunan kualitas lingkungan, yang kedua gangguan kesehatan, yang ketiga pemekatan hayati, yang keempat mengganggu pemandangan, yang kelima mempercepat proses kerusakan benda. Adapun cara penanggulangan pencemaran air, yang pertama pembuatan kolam stabilisasi, yang ketiga IPL atau instalasi pengolahan air limbah, yang ketiga pengelolaan ekskreta. Nah, selanjutnya pencemaran udara. Udara adalah salah satu faktor abiotik yang memengaruhi kehidupan komponen biotik makhluk hidup. Udara mengandung senyawa-senyawa dalam bentuk gas, diantaranya mengandung gas yang amat penting bagi kehidupan, yaitu oksigen. Ada dua macam pencemaran udara. Yang pertama pencemaran udara primer. Contohnya peningkatan kadar karbon dioksida yang disebabkan oleh aktivitas pembakaran oleh manusia. Dan yang kedua pencemaran udara sekunder. Contohnya pembentukan ozon yang terjadi dari reaksi kimia partikel-partikel yang mengandung oksigen di udara. Ada dua faktor penyebab pencemaran udara. Yang pertama, aktivitas alam yang dapat menimbulkan pencemaran udara di atmosfer. Seperti bencana alam, di mana meletusnya gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar, yang berbahaya bagi kesehatan. Faktor yang kedua, aktivitas manusia, seperti pembakaran sampah, asap-asap industri, asap kendaraan, asap rokok maupun senyawa kimia buangan seperti CFC dan lain-lain. Dampak pencemaran udara dapat mengakibatkan kerugian bagi banyak organisme penghuni bumi. Ada beberapa dampak yang dapat ditimbulkan dari pencemaran udara. Yang pertama kesehatan, kedua bagi tumbuhan, ketiga efek rumah kaca, dan dampak yang keempat yaitu rusaknya lapisan ozon. Pencemaran tanah. Adapun faktor penyebab pencemaran tanah. Yang pertama limbah domestik, yang kedua limbah industri, yang ketiga limbah pertanian. Adapun dampak pencemaran tanah, semua pencemaran pasti akan merugikan makhluk hidup, terutama manusia. Dampak pencemaran tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena. Adapun cara penanggulangan pencemaran tanah. Berikut ada dua cara utama yang dapat dilakukan apabila tanah sudah tercemar, yaitu remediasi dan bioremediasi. Itulah penjelas dari kami mengenai materi pencemaran lingkungan. Kami ucapkan terima kasih.